Shalom saudaraku yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan channel official Air Kehidupan ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau menanggapi apa yang disampaikan ya, yang berulang-ulang disampaikan oleh saudara kita Sugi Kristologi ya, Sugi Kristologi, tentang tanggapannya terhadap apa yang digeluti oleh pendeta Madibulu ya. Saya kurang tahu, saya jelas menyebutkannya agak ini ya. Nanti kita berbicara lagi tentang hal penyebutan ya. Seperti yang barusan saya katakan, untuk menyebut itu tidak semua orang pas gitu ya. Jadi itu perbedaannya saudara. Jadi tentang ya para murtadin ya. Kalau saya saudara tidak setuju kalau disebut murtadin ya. Karena saya juga 18 tahun, saya hampir 20 di muslim ya. Jadi saya tidak setuju kalau disebut murtadin ya. Karena yang namanya apa yang dikatakan juga oleh cuman saya memang tidak terlalu ini ya, karena tidak terlalu mau membuka-buka apa yang saya alami dahulu ya. Apa yang saya imani dahulu, saya tidak terlalu mau membuka-buka karena ada firman Tuhan mengatakan ya, bela perkaramu, tapi jangan kau buka-buka rahasia orang lain. Dan juga di dalam ini saudara, di dalam Filipi 3 ayat 13 itu, bahwa 13b, aku melupakan apa yang di belakangku ya. Kita lihat sebentar, nanti kita buka lagi. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Ini kata Rasul Paulus, ini yang aku lakukan. Rasul Paulus itu adalah orang yang betul-betul taat kepada hukum Taurat ya. Hukum Taurat oleh orang-orang Yahudi gitu. Dia taat sekali. Apa yang memang ritual-ritual agama mereka ya, tidak bercacat katanya. Tetapi apa yang dilakukannya ketika mengenal Yesus? Ya. Bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Itu saudara ya? Makanya kalau kita lihat surat daripada Rasul Paulus, dia tidak terlalu banyak mengutip ya, walaupun kekristenan itu adalah tidak bisa terlepas daripada mulai kejadian Adam. Semua yang dituliskan di dalam perjanjian lama itu menjadi kitab suci orang Kristen. Karena Yesus itu menggenapi apa yang dituliskan oleh Musa ya, mulai kejadian Musa menulis, dan semua yang disampaikan, yang dinubuatkan oleh para nabi, di dalam Yesus digenapi semua saudara ya. Tetapi apa kata Rasul Paulus? Dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Ya. Kita lihat saudara cuplikan daripada apa ini, yang diprotes oleh Ustadz Kristologi ya, Sugi Kristologi ini, atau menanggapi videonya Yosef Manibulu ya. Yosef Manibulu ya. Terus menerus menampilkan murtadin bodoh. Ya,
saya sudah sering mengingatkan kepada orang-orang Kristen, tampilkanlah murtadin yang berkualitas supaya mengangkat derajatnya Kristen. Ini satu lagi saudara, ya. Kalau mungkin mereka yang terkemuka itu adalah orang-orang mungkin pandai untuk berbicara, ya, pandai untuk menutur kata, ya, luas pengetahuan. Tetapi apa yang dituliskan oleh Yohanes bahwa kalau kekristenan, adakah di antara engkau, ya, orang-orang yang terhormat ketika engkau dipanggil? Tidak ada. Makanya rasul-rasul itu yang dipilih oleh Yesus, Tuhan Yesus, adalah semua. Rasul Petrus itu dari mana? Dari penjala ikan. Orang-orang yang tidak terhormat. Tetapi Tuhan bangkitkan sehingga ketika mereka menerima Roh Kudus, ya, semua orang heran. Kenapa dia berani memberitakan kebenaran? Dari mana dapatnya pengetahuan itu? Ah, itu perbedaannya agama kita ini, saudara, ya. Sebenarnya kekristenan itu nggak agama. Tuhan Yesus sekalipun dia tidak pernah berbicara masalah agama. Dia menyampaikan kepada orang, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kerajaan Allah sudah datang. Itu yang dikatakannya. Kerajaan Allah sudah datang. Bukan agama. Makanya tadi saya bilang murtadin itu saya katakan itu saya nggak setuju. Yang disebut murtadin. Ya. Saya mendapat hidayah. Ya. Saya mendapat hidayah, saudara. Saya mendapat hidayah, ya, yang begitu lama saya tidak mengenal kebenaran karena orang tua saya dulu tidak mengajar saya kepada kebenaran sehingga saya kesana sini sampai saya hampir 20 tahun saya beragama Islam, ya. Tetapi saya sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Itu, saudara, ya. Kalau saya bercerita, ya mungkin suatu saat saya akan bersaksi, mulai dari awal sampai saya Tuhan pilih sebagai orang yang percaya. Itu, saudara, ya. Tetapi untuk sekarang ini saya memang mau ini supaya apa? Saya ingin supaya channel saya ini berkembang, ya. Saya minta supaya di-subscribe. Jadi dengan banyak subscribe, banyak juga yang menonton, sehingga saya boleh semangat untuk memberitakan kebenaran, ya. Sebenarnya kalau sedikit ya saya kurang semangat, saudara. Jadi kalau bisa saudara subscribe, ya, sehingga agak berkembang dia, dan jangan lupa juga di-share dia channel kita ini, Official Air Kehidupan. Itu, saudara, ya. Air kehidupan yang memang sangat kita pentingkan dalam hidup kita ini, ya. Saya bukan sebagai pendebat, tetapi supaya, ya, kehidupan itu masuk kepada semua orang yang menantang kebenaran. Kalau mereka menentang kebenaran, mereka tidak akan pernah bisa mendapat kebenaran. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu dikatakan, barang siapa yang percaya dan menerimanya akan diberikan kuasa menjadi anak Allah. Percaya dan menerimanya. Jadi ini adalah suatu hak setiap orang. Dan Tuhan tidak bisa memaksa orang supaya orang percaya. Ya, kita lihat sekarang banyak kejadian macam di Wuhan, ya, di daerah Cina sana. Luar biasa. Negara komunis. Ya, karena apa? Komunis tidak percaya bahwa bahkan tidak percaya mungkin adanya Tuhan, ya.
Kalau Muslim ini percaya sekali, ya. Jadi komunis ini mungkin tidak percaya. Jadi kenapa dilucuti semua kepintaran mereka? Mereka tidak bisa membendung, sampai dulu juga kena COVID-19 dari sana asalnya, dan juga sekarang banjir. Ribuan orang yang meninggal, saudara. Ya, kita lihat rumah reruntuhan semua. Sedang dilucuti orang-orang yang tidak percaya ada Tuhan. Ya, sedang dilucuti. Ya. Jadi kita orang yang percaya dengan Tuhan ini juga berantem gitu. Wajar. Karena memang dikatakan di dalam Lukas, ya, bahwa firman itu menjadi perbantahan. Dia akan menjadi perbantahan. Dengan kita berbantah-bantah, dengan ada orang menuding, kesempatan bagi kita yang sudah menerima karunia untuk menjelaskannya. Bukan dengan kebencian, itu saudara, ya. Jadi saya tidak setuju disebut dengan murtadin, karena saya menganggap saya menerima hidayah. Ya, karena ada dalam Al-Quran itu adalah Tuhan kita itu satu. Ya, cuman banyak orang yang tidak mengenal, ya, karena orang yang dapat mengenal Tuhan itu adalah orang yang sudah dimerdekakan. Allah itu adalah roh. Barang siapa yang menyembah Dia harus di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak menerima roh, pikiran kita ini, pandangan kita, pendapat kita, semua secara dunia ini, secara logika semua. Dunia akan menganggap kita pintar karena logika, ya. Tetapi roh berbalik dengan logika, ya. Karena logika akan hitung-hitungannya seperti matematika. Tetapi roh yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Jadi hanya orang yang menerima roh yang bisa mengerti ini, saudara. Kita lanjutkan apa yang disampaikan saudara kita Sugi Kristologi ini, ya. Jangan menampilkan murtadin bodoh. Itu bukan membuat Kristen bagus, justru membuat Kristen semakin terpuruk. Bahkan Rudi Yohanes juga sudah protes atas perbuatan Anda ini. Pendeta Madubulu, ya. Tapi Pendeta Madubulu, mungkin karena Anda ini juga termasuk orang dungu, jadi tidak tahu kalau yang Anda tampilkan itu adalah murtadin bodoh. Ya, tadi sudah saya cuplik sedikit videonya, ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana video selanjutnya? Nanti kita saksikan bersama-sama, disaksikan sampai selesai, dan setelah itu akan saya komentari. Tapi sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih kepada para pendukung channel ini yang sudah subscribe channel ini, dan yang baru saja bergabung jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga, insya Allah dengan subscribe channel dakwah. Anda sudah ikut andil dalam berdakwah, ikut membentengi umat dari upaya pemurtadan. Dan apabila dianggap bermanfaat video di channel ini, silahkan di-share melalui media sosial Anda, sehingga apa yang Anda diketahui juga oleh rekan-rekan Anda, dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan hidayah untuk rekan-rekan Kristen lainnya, seperti yang sudah terjadi. Ada 23 orang Kristen yang masuk Islam sebab menonton video di channel Salam Akal Sehat. Dan diklik tombol loncengnya supaya setiap saya upload video baru, Anda mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload. Oke, selamat menyaksikan. Bagi saya, ya waktu itu nggak tahu ya umat Islam yang lain. Bagi saya waktu itu mengatakan orang Kristen punya Allah tiga, ya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah ini juga kalau ada di sini pakar kristologi, tolong disimak, ya, supaya mungkin memberikan. Jadi ini juga, jadi sekaligus saya memberikan pencerahannya. Nah, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat itu, dia menggunakan dalil Quran dalam Quran surat Al-Maidah 73. Ya, laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasata.
Aduh, tiap hari orang-orang Kristen ini ya menyuguhkan murtadin bodoh. Kenapa sih saya itu terlalu kasar ngomongnya sama orang-orang murtad itu? Ya karena dia itu ngaku-ngaku muslim taat, muslim dari keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan kiai, biasanya kan seperti itu. Mantan kiai, ya, pondok pesantren, tapi bacaan Qurannya kacau balau. Ya, ini saudara, ini satu lagi problem ya. Gini saudara ya, seperti tadi yang sudah saya kutip tadi di dalam Filipi tadi, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kira-kira kalau melupakan itu gimana kira-kira? Atau mungkin sudah bertahun, mungkin ya 5 tahun, 10 tahun, seperti saya sudah 8 tahun ya saya tinggalkan ya, dan saya memang berusaha untuk melupakan gitu. Jadi kira-kira saya banyak mengetahui bahasa, 8 bahasa saya kuasai ya, tetapi ada satu bahasa, dua bahasa yang sudah agak saya sulit untuk mengucapkannya ya, karena bahasa ini ketika kita sudah tidak rutinitas untuk mengucapkannya, tentu akan dipengaruhi oleh bahasa yang baru yang rutinitas kita ucapkan. Itu saudara ya, jadi kalau kita tidak sering melafalkannya, pasti otomatis, apalagi ketika kita datang kepada Yesus ya. Jadi saya tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakannya nih, karena saya alami saudara itu. Saya tidak ada sedikit pun, saya tidak berpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh Sugi ini. Itu saudara. Karena apa? Saya mengalami banyak hal ya. Bahasa saya banyak tahu ya. Ketika bahasa itu tidak sering saya ucapkan, tidak sering saya ulang-ulangi, ucapan saya ini, saya orang Karo saudara. Saya orang Karo ya. Ketika saya dulu bekerja di daerahnya ya, saya tinggal di daerah Melayu. Orang Karo itu tidak melihat lagi saya sebagai orang Karo. Orang Batak tidak melihat. Ketika saya bekerja di daerah Batak, hilang logat daripada Melayu itu. Ketika saya di dalam Melayu, hilang logat yang daripada Batak itu. Ya, hilang. Jadi ini sebenarnya ini hanya akal-akalan orang bagaimana untuk menjatuhkan seseorang ya. Yang penting pengertiannya ini. Kalau saya menilai pengertiannya ini, karena pernah saya berdebat saudara ya, karena sholatnya harus, gerakannya, rukuknya, sebuah harus sesuai dengan apa yang memang dikatakan, disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau dia pincang ataupun dia tidak pandai berbicara, apakah ini tidak sah sholatnya? Ya, ada orang pandai berbicara tetapi melafalkan perkataan itu tidak pas. Ataupun orang sumbing, apakah bisa fas? Ya, jadi ini semua sebenarnya kalau kita sadari saudara, semua ini menuju kepada maut. Karena apa? Kita hanya melihat kesalahan orang lain. Artinya kita sudah menghukumi orang lain. Jadi yang suka menghukum itu adalah iblis. Ya. Suka mendakwa itu adalah iblis. Tuhan Yesus ketika diperhadapkan orang yang berzina itu, aku pun tidak menghukum engkau, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Artinya kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus sekali.
Itu saudara, ketika hatimu terbuka. Ya, kalau engkau lari lagi, maka engkau akan membayar dosamu itu. Ya, makanya alangkah, apa kata Tuhan Yesus, kalau aku tidak datang kepadamu, mungkin engkau tidak berdosa dengan segala yang kau lakukan. Tetapi sekarang engkau tidak bisa menyangkal dosamu lagi. Ya, karena Yesus sudah datang. Jadi kesempatan dia datang itu sekali. Itu saudara. Ya, makanya setiap orang yang menolak dia tidak akan pernah terbuka kebenaran kepada seseorang itu. Sehingga mereka akan selalu mencari kesalahan-kesalahan. Berbeda dengan ya orang Kristen, misalnya bikinlah ini pendeta mandi bulu ini ya. Dia hanya mensiarkan bahwa ada orang yang begini, tetapi dia tidak mau merendahkan ya, ataupun dalam bahasa gitu, dalam ucapan. Tidak pernah orang Kristen dalam ucapan. Orang Kristen akan mengkritik orang-orang yang menjadi mu'alaf dengan pengertiannya tentang firman, bukan dengan bahasa. Kalau dengan bahasa itu kan anak TK. Kau harus mengucap seperti ini, lafalnya harus seperti ini. Ini buat belajar bernyanyi. Itu saudara. Kalau kita hanya melafal-lafal itu namanya belajar bernyanyi. Tetapi berbeda dengan orang yang Kristen, ya. Orang Kristen itu pengertiannya itu yang disampaikan kepada orang lain. Karena apa? Orang yang bisa mengerti firman Tuhan, kalau orang yang dikaruniai roh kepada dia. Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 itu dikatakan bahwa engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atasmu, dan engkau yang menjadi saksi. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, nggak bisa jadi saksi. Karena apa? Kita akan menceritakan dari diri kita sendiri. Tapi kalau Roh Kudus sudah masuk dalam diri kita, Roh Kudus yang berbicara lewat kita. Tidak ada lagi hal yang tertutup. Maka terbuka semua, kita mengerti roh. Karena apa? Kita memiliki roh. Roh daripada Tuhan itu, bukan roh yang dari dunia ini. Semua manusia memiliki roh, tetapi bukan roh yang daripada Tuhan. Kalau roh yang dari dunia ini, itulah darah tadi. Maka di bumi ini ada ketiga kesaksian, itu air, darah, dan roh. Ada. Darah ini juga memiliki sifat. Kita akan memiliki sifat yang diturunkan oleh orang tua kita. Ya, sehingga ini akan bertentangan. Maka Tuhan Yesus katakan, air dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau orang yang tidak menerima roh nggak akan mengerti ini, saudara. Sehingga mereka akan selalu berbicara masalah pelafalan kata. Apa faedahnya? Orang yang sudah naik levelnya, pengertian, bukan cara melafal kata. Kalau cara melafal kata itu sama dengan anak TK. Jadi dipersoalkan hanya lafalan, seperti Ustadz Nandar juga seperti itu. Ya, pengertiannya ini, apakah pengertianmu sudah sesuai dengan pengertian Tuhan, atau engkau membawa pengertianmu sendiri? Itu, ya, belajar lagi, ya, supaya kita jangan hanya berbicara masalah pelafalan kata. Orang Kristen memprotes orang itu karena pengertiannya yang berbeda. Karena orang dunia ini akan datang. Apa kata Tuhan Yesus? Aku memisahkan kambing dan domba. Ya, kalau yang kambing dia masuk di dalam jemaah Tuhan, akan dipisahkan. Itulah yang menjadi mualaf-mualaf itu. Karena pengertiannya berbeda. Apa katanya? Seperti Yudas. Karena dia dari awal juga tidak percaya. Ya, maka dia akan mendapat bagian itu dengan orang-orang yang tidak percaya itu. Itu saudara, kita lanjut lagi apa yang dikatakan Sugi Kristologi ini, ya. Ancuran.
seharusnya kalau mau murtad aja dah, ya nggak ada yang larang kok. Dan saya juga tidak akan protes kamu murtad tuh nggak akan protes. Tapi ketika Anda, iya, jadi memang kalau apa saudara, di dalam Wahyu itu dikatakan bahwa binatang yang keluar dari laut itu juga membuat nanti semua orang menyembah dia dan menuliskan nama binatang itu di dahi dan di tangannya. Semua orang. Tetapi kalau saudara baca nanti di dalam Wahyu 19, 20, 21 itu, bahwa nanti dikatakan bahwa ada nanti waktunya sadar orang itu. Mereka sadar sudah ditipu oleh perempuan itu. Maka mereka meninggalkan perempuan itu dan menjadikan daging perempuan itu menjadi santapan burung-burung. Ya, mungkin sedikit perkataan saya ini tidak pas, ya, tapi begitulah intinya. Itu saudara, ya. Jadi jangan bangga ketika banyak orang nanti kena tipu, ya. Tetapi ketika nanti Tuhan sadar, ketika diberikan masalah kepada orang itu, dia akan sadar, ya. Karena ketika nanti kita baca di dalam Wahyu itu bahwa tidak ada satupun yang sudah diberikan tanda itu luput daripada murka Allah itu. Di dalam murka Allah itu nanti mereka akan sadar. Itu makanya banyak yang sadar, ya. Kemenangan pertama itu bukan suatu penentuan, ya. Tetapi kemenangan akhir yang menjadi penentuan. Dalam Kristen dikatakan bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Ya, yang terpilih itu adalah orang yang diberikan Tuhan rohnya. Aku mendirikan jemaatku di atas batu karang ini, dan alam maut tidak menguasainya. Itu. Jadi kita tidak berbicara masalah pelafalan kata, itu hanya kita menyalah-nyalahin orang nanti, ya. Saya banyak lupa pelafalan kata Al-Quran karena apa? Yang saya baca sekarang ini Alkitab terus, ya. Tetapi artinya saya tahu. Jadi timbul nanti pengejek-pengejek yang seperti ini, dan saya pun tidak peduli apakah saudara bilang saya itu nggak pernah Islam. Saya nggak peduli, karena yang tahu Tuhanku dengan aku. Nggak ada pengaruh itu. Saudara bilang mungkin saudara kritik, nggak ada pengaruh sama saya. Itu sugi kristologi, ya. Kulihat kalian semua hanya dalam pelafalan kata, ya, tidak fasih. Sebenarnya itu adalah supaya ketika kita salahkan orang, supaya orang itu merasa lebih rendah banding kita. Tapi dalam Amsal itu dikatakan, kitab Salomo, Sulaiman, bahwa siapa yang menghina pencipta, siapa yang menghina orang yang miskin. Orang miskin itu berarti orang yang mungkin tidak pintar, bukan masalah miskin harta, ya, menghina penciptanya. Jadi saudara gak sadar bahwa sekarang saudara itu sudah menghina pencipta, ya. Kalau orang yang sudah Tuhan berikan berkat, orang yang sudah Tuhan berikan anugerah, dia akan mengajari orang yang tidak bisa, bukan menghina, ya. Makanya orang-orang yang pendek sumbunya akan percaya dengan perkataan si Sugi ini. Tapi kalau orang yang sudah tinggi pengalamannya tidak percaya, karena dia akan melihat kronologisnya. Saya bagian hukum, saya tahu, ya.
kesaksian seseorang itu bisa dibenarkan? Dua alat bukti. Kita menyelidiki sesuatu, ya, kita mencari data sesuatu ke daerah asalnya, bukan dari yang lain. Orang bisa banyak bercerita, tetapi kebenaran itu dari asalnya. Ya, orang akan banyak selalu mengatakan yang asli itu palsu, yang palsu itu asli. Ya, tetapi Tuhan melihat semua itu. Itu ya, kita lanjutkan lagi ya. Aku murtad terus mengutip Al-Quran salah-salah. Ini bukan menunjukkan Anda ini murtadin yang berkualitas. Justru menunjukkan Anda murtadin odong-odong, ya. Nah, pengakuan-pengakuan seperti ini itu bukan membuat Kristen itu semakin jaya, ya. Orang Islam akan takjub kepada Kristen, enggak. Justru membuat Kristen semakin kacau balau, ya. Karena yang ditunjukkan ya murtadin kelas-kelas odong-odong seperti ini. Contohnya murtadin odong-odong yang satu ini. Lihat bacaan Al-Qur'annya, salah berat. Di situ dia menyebut lakat. Nah, padahal di situ lakod kafarol ladina qalu. Dia menyebutnya lakat kafarol ladina qau inallaha salisu salasatin. Padahal ayat yang betul lakod kafar. Nah, ini yang saya bilang saudara, selalu dengan lafalan. Ini kan belajar anak TK ini yang belajar melafal kata, ya. Ya mungkin juga dulu Murtadin ini juga dulu, ya, sudah fast gitu. Tapi karena dia sudah lama meninggalkan. Dan juga saya ketika saya dulu banyak juga ustadz-ustadz yang misalnya Al-Baqarah itu, banyak orang mengatakan Al-Baqarah, ya, karena dia nggak bisa mengucapkan Al-Baqarah. Itu saudara. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Yang penting maksudnya ya. Makanya kekristenan itu yang diprosesnya itu karena salah memiliki pengertian daripada maksud firman itu. Karena Alkitab itu adalah amsal, perumpamaan. Aku akan memberikan perumpamaan. Maka Yesus mengajar murid-muridnya itu dengan perumpamaan. Kepadamu diberikan kunci rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka diberikan perumpamaan. Tuhan akan memberikan ya pengertian-pengertian khusus kepada murid. Kepada murid itu apa? Yang kemana gurunya pergi, ke situ dia pergi. Maka apa kata Tuhan Yesus? Engkau juga harus bersaksi, karena engkau yang menyaksikan tentang pencobaan-pencobaan yang aku alami. Ya, jadi berbeda. Jadi tingkat-tingkat pengertian ya. Makanya cerdas sikit ya. Kalau orang ini, mereka akan selalu berbicara masalah pengucapan, belajar ngaji supaya kelihatan pintar gitu. Padahal pintar pun dia masih TK. Ya. Sementara kita udah pengertian dan maksud. Karena firman itu yang disampaikan oleh Yesus ya, itu adalah amsal. Hanya orang yang dikarunia yang dapat mengerti. Orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan dengan Roh Kudus itu yang mengerti, karena Roh Kudus itu yang menceritakan firman itu. Maka murid Yesus itu menulis setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus. Dia ingat semua apa yang terjadi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka bersama dengan Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Tetapi ketika mereka sudah diberikan Roh Kudus, maka digenapi
Dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Dia akan menyaksikan tentang aku, kata Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak mengerti. Ya, tidak mengerti. Jadi yang sebagai muridlah yang diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diberikan perumpamaan, supaya walaupun mereka melihat, tidak melihat, walaupun mendengar, tidak mendengar, hati mereka sudah tumpul. Itu saudara, ya. Jadi ini saja saudara yang mau saya sampaikan, ya. Biarlah apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat inspirasi bagi saudara, sehingga saudara tidak terjebak oleh lidah ular, ya, yang di dalam dia sama sekali tidak ada kebenaran. Karena apa? Firman itu adalah kebenaran, dan firman itu adalah Yesus. Ya, ketika saudara terima Yesus, saudara akan mengerti kebenaran. Ya, saudara jangan terikut ketika pendeta, ya, Yudas 3,5 tahun juga sebagai seorang murid, tetapi Yesus berkata, dia dari awalnya juga tidak percaya. Walaupun bersama, dia tidak percaya. Jadi nggak usah kita heran saudara, ya, dengan orang-orang yang seperti ini. Kita nggak usah heran, ya. Mereka akan menerima nanti tempatnya, ya. Karena apa? Yang menolak dia sebagai raja, Yesus sebagai raja, ya, akan ditempatkan di sebelah kiri. Siapa yang menerima dia akan ditempatkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kanan adalah surga. Itu saudara. Itu saja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berkat Tuhan turun atas kita semua yang mendengarkan channel ini. Tuhan Yesus memberkati.